Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Abimanyu Riki Tambora. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Gorontalo dengan nomor peserta 2016 99 70 12 49 dan nomor induk mahasiswa 12 01 22 22 45. Hari ini Rabu 5 Oktober 2022 saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 2 Utama Jaya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, dengan mengambil praktik pembelajaran di kelas 5. Tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 5 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dan bahasa Indonesia. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekannya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Coba untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Abi akan mengecek kehadiran ketua kelas. Siapa hari ini yang tidak masuk ketua kelas? Hadir semua Pak. Alhamdulillah hadir semuanya. Coba selanjutnya sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Ketua kelas coba pimpin berdoa. To the Shafra. Attention please, before we study, let's pray together. Start. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Finish reading to teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today's teraga. Terima kasih ketua kelas. Selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Coba semuanya berdiri. Indonesia airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak duduk kembali. Setelah menyanyikan lagu wajib nasional itu untuk menjaga rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Makanya sebelum pembelajaran kita selalu menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk selanjutnya, sebelum kita ke pembelajaran, kami akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu setelah menyimak informasi yang diperoleh, siswa mampu membandingkan organ pencernaan manusia dan fungsinya secara benar. Kemudian yang kedua yaitu setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat membuat diagram pencernaan organ manusia dan fungsinya secara tepat.
setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat menyajikan kesimpulan isi teks iklan dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir yaitu setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu menyimpulkan informasi yang terdapat dalam iklan media cetak secara baik dan benar. Ini tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menuju ke pembelajaran, kami mau tanya ke anak-anak. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Proses pencernaan makanan pada manusia. Tepat sekali, kita sudah belajar tentang proses pencernaan pada manusia. Coba yang pertama, langkah pertama apa, Ririn? Yang pertama, Ririn? Proses memasukkan makanan ke mulut. Proses memasukkan makanan ke mulut. Coba yang kedua, coba Dimas, apa Dimas? Proses mengunyah. Proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Ya, setelah masukkan ke mulut kita yaitu mengunyah menggunakan gigi. Itu beberapa proses pencernaan makanan pada manusia. Kalau yang terakhir, coba apa? Coba Mbak, apa? Yang terakhir? Proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Nah, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak digunakan melalui apa? Melalui anus. Nah, kemarin kan sudah belajar tentang prosesnya. Nah, untuk hari ini kita belajar yaitu tentang organ-organ apa saja yang ada pada pencernaan. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang organ pencernaan manusia. Coba sekarang buka buku tematik tema 3, tema 1, pembelajaran 5. Coba buka bukunya. Sudah semua? Coba di sini juga ada, Pak Lu juga punya bukunya di sini. Nah, coba perhatikan pada gambar. Itu gambar apa sih ini? Anak Memegang perut. Nah, biasanya kalau anak memegang perut itu disebabkan oleh apa? Coba siapa tahu? sakit perut. Sakit perut. Ada lagi yang tahu? Kelaparan. Iya benar. Selain sakit perut juga kelaparan. Itu biasanya memegang perut itu. Nah, sekarang di sini coba suatu pagi Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu ternyata Dayu tidak sarapan. Oh, jadi yang menyebabkan Dayu sakit perut itu Dayu memegang perut, penyebabnya adalah karena dia apa? Merasa apa? Kesakitan. Sakitnya karena tidak sarapan. Jadi setiap pagi anak-anak sebelum berangkat sekolah diwajibkan sarapan. Kalau tidak sarapan kejadiannya akan seperti Dayu ini, sakit perut. Nah, coba semuanya anak membaca juga nih. Dibaca dahulu ini. Coba semuanya. Baca dalam hati, buruan. Ayo. Baca pelan-pelan. Ayo. Selanjutnya kita akan melihat video pembelajaran. Coba perhatikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pintar, semoga kalian selalu sehat dan bersemangat ya. Perhatikan videonya. Kita akan belajar materi untuk SD kelas 5, tema 3, makanan sehat, tema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran kelima. Pada pembelajaran kelima ini,
Materi yang akan disampaikan adalah fungsi organ pencernaan manusia dan menentukan simpulan isi iklan. Suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya, ia juga terlambat makan malam. Akhirnya, sakit mahnya pun kambuh. Anak-anak, banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata anak-anak pun bisa terkena mah. Mah terjadi karena gas pada lambungnya tinggi. Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya memiliki pantangan makanan. Misalnya tidak boleh makan pedas dan asam. Mereka harus banyak makan sayur dan buah, serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan ya. Oleh sebab itu, anak-anak harus terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan diperlukan organ pencernaan. Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Nah, anak-anak, apa itu pencernaan? Pencernaan adalah proses membuat makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Pencernaan dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama, pencernaan mekanik, yaitu proses mengubah makanan menjadi lebih kecil dan lembut. Biasanya terjadi di mulut ya anak-anak. Dengan bantuan gigi dan air liur, maka makanan dibuat menjadi lebih kecil dan lembut. Selanjutnya yang kedua, pencernaan kimiawi. Pada pencernaan kimiawi terjadi proses mengubah zat makanan yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan enzim sehingga mudah diserap oleh tubuh. Jadi pada lambung dan juga usus ya. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem pencernaan manusia. Apakah kalian masih ingat apa saja organ-organ pencernaan manusia? Kita akan mengingatnya kembali ya. Yang pertama yaitu mulut, yang kedua kerongkongan, kemudian yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir anus. Itulah proses perjalanan makanan pada sistem pencernaan manusia, dimulai dari mulut dan diakhiri melalui anus. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang fungsi organ pencernaan manusia. Simak baik-baik ya. Yang pertama adalah fungsi mulut. Fungsi mulut yaitu untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus dan lunak agar lebih mudah untuk ditelan dan dicerna. Organ yang membantu pencernaan di dalam mulut yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang kedua, fungsi kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai penghubung antara mulut dan lambung. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas dan mendorong makanan ke dalam lambung. Yang berikutnya adalah fungsi lambung. Lambung berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Otot pada lambung mengambil makanan dengan enzim dan asam agar makanan dapat disalurkan pada usus kecil. Berikutnya, fungsi usus halus. Fungsi usus halus adalah sebagai tempat terjadinya pencernaan secara kimiawi dan tempat penyerapan sari makanan. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian ya, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, yang berikutnya fungsi usus besar, yaitu untuk menyerap air dari sisa makanan. Tempat pembusukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Kemudian pembusukan tersebut membuat proses menjadi lunak dan mudah dikeluarkan. Nah, selanjutnya fungsi anus. Anus merupakan tempat keluarnya feses
mengetahui dan mengerti tentang sistem pencernaan dan proses pencernaan makanan, maka kamu dapat lebih memahami cara menjaganya agar tetap sehat. Coba lihat dulu. Tadi udah menyimak videonya. Pencernaan adalah proses mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Kemudian pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik, apa itu pencernaan mekanik? Proses mengubah makanan menjadi lebih kecil dan lembut. Terjadi di mana ini? Mulut. Di mulut. Dibantu oleh apa? Biasanya ini gigi dan air liur. Kemudian ada pencernaan kimiawi. Proses mengubah zat makanan yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan enzim sehingga mudah diserap oleh tubuh. Terjadi biasanya di mana ini? Di usus dan di lambung. Di usus dan di lambung. Usus kecil, usus besar, semuanya juga terjadi dan di lambung. Kemudian di sini coba perhatikan ini. Proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, makanan masuk melalui apa? Melalui mulut. Dibantu dengan apa? Dibantu untuk membuat makanan menjadi lebih kecil. Dibantu dengan apa di mulut? Dan air liur. Kemudian selanjutnya makanan akan menuju ke mana ini? Akan menuju ke kerongkongan. Habis ke mulut, dia akan menuju ke kerongkongan. Ya, setelah ke kerongkongan, makanan akan menuju ke lambung. Setelah ke lambung, coba perhatikan, makanan akan menuju ke usus halus. Setelah usus halus, makanan akan menuju usus besar dan berakhir di anus. Sisa makanannya akan keluar melalui anus. Coba kita sudah belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Untuk hari ini Pak Bi akan membagi kelompok. Untuk pembelajaran hari ini Pak Bi akan membagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1 diketuai oleh Rizky, kelompok 2 diketuai oleh Rahman, kelompok 3 diketuai oleh Anaswa. Nah, sekarang tugas ketua kelompok nanti yaitu ketua kelompok bertanggung jawab untuk mendiskusikan siapa nanti yang mengerjakan, siapa yang menulis, siapa nanti akan mempresentasikan ke depan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Selanjutnya kita akan Pak Bi akan membagikan lembar kerja peserta didik yang dikerjakan secara berkelompok. Ayo, Buran ditulis, dikerjakan kerja kelompok. Ayo, kerjakan. Singkat, padat, jelas. Singkat, padat, jelas. Ayo, kerjakan. Kerja kelompok, kerja kelompok, kerja kelompok. Ayo, kerja kelompok.
Kalau sudah LKPD-nya dikumpul di atas mejanya kelompok masing-masing. Kita kan tadi sudah mengerjakan lembar kerja 1 tentang materi IPA. Sekarang kalian disuruh untuk menuliskan urutan pada pencernaan manusia itu. Nah, ini lanjutan dari LKPD 1 tadi. Nah, sekarang kalian tuliskan dengan kelompoknya. Nah, kalian tugasnya itu mengisi. Itu kan ada bagan organ pencernaan pada manusia. Nah, kalian menuliskan urutannya. Jadi organ apa yang ditunjukkan oleh anak panah 1 dan seterusnya. Sudah semua? Kalau sudah, sekarang dikumpul di atas meja kelompoknya masing-masing. Nah, untuk jalan selanjutnya coba kita melihat video pembelajaran kembali. Lihat ke depan semuanya. Model pencernaan yang sehat juga didukung oleh gaya hidup sehat berikut ini ya. Iklan di samping menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Model pencernaan yang sehat juga didukung oleh gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat membuat kita menyadari pentingnya kesehatan dan menghindarkan kita dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Nah, selanjutnya kita akan membuat simpulan dari iklan ini ya. Bagaimana cara menentukan simpulan isi iklan? Langkah pertama, kalian harus cermati dan amati gambar dan kalimat iklan yang terdapat pada iklan tersebut. Kemudian yang kedua, coba kalian temukan kata kunci dalam iklan tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, kalian susunlah pernyataan berdasarkan kata kunci, kalimat, serta gambar iklan dengan menggunakan kalimat itu sendiri ya. Itulah cara untuk menentukan simpulan dari isi iklan. Anak-anak, sekarang kita akan membuat simpulan dari iklan ini ya. Coba kalian amati dan cermati baik-baik. Pertama-tama yang harus kalian perhatikan adalah kata kuncinya. Apakah pada iklan ini terdapat kata kunci? Ya, kita sudah menemukannya. Kata kunci pada iklan ini yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya kalian amati ya gambarnya. Apakah gambar yang terdapat dalam iklan ini sudah sesuai dengan isi iklan? Ya, benar sekali. Setelah kita amati bahwa gambar-gambar yang ada pada iklan itu sudah sesuai dengan kalimat iklannya. Selanjutnya yang ketiga, kalian perhatikan apakah terdapat target dalam iklan tersebut. Target itu adalah tujuan disampaikannya iklan itu ya. Pada iklan, target iklannya adalah untuk seluruh masyarakat. Nah, anak-anak, pada iklan ini terdapat kata kunci, gambar iklan yang sesuai, dan juga target dari iklan. Berdasarkan pengamatan kita terhadap iklan tadi, menurutku iklan tersebut di atas mengajak masyarakat untuk memiliki perilaku hidup bersih dan sehat. Iklan ini menurutku efektif karena memiliki gambar yang informatif serta sesuai dengan kalimat iklannya. Untuk membuat iklan yang lebih baik, aku akan menggunakan kata-kata yang menarik, yang mudah dipahami, serta gambar-gambar yang lebih menarik. Karena fungsi dari iklan tersebut adalah sebagai himbauan kepada masyarakat agar menjadikan pola hidup sehat sebagai gaya hidup. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini. Perhatikan. Kita akan belajar yaitu cara menentukan simpulan isi iklan. Nah, ini ada langkah-langkahnya untuk menentukan simpulan isi iklan. Nih,
Ini adalah materi kita selanjutnya. Coba kita perhatikan. Yang pertama apa itu? Untuk menentukan simpulan isi iklan, yaitu cermati gambar dan kalimat iklan. Kemudian yang kedua yaitu temukan kata kunci dalam iklan. Kemudian yang selanjutnya setelah kita menemukan kata kunci dalam iklan, yaitu susunlah pernyataan berdasarkan kata kunci, kalimat, serta gambar iklan menggunakan kalimatmu sendiri. Nah, ini ada 3 langkah untuk menentukan simpulan isi iklan. Nah, ini sudah Pak Abi tayangkan cara-cara untuk menentukan simpulan isi iklan. Sekarang anak-anak akan Pak Abi bagi lembar kerja peserta didik untuk pelajaran bahasa Indonesia, dikerjakan secara berkelompok. Jangan lupa dibaca dulu perintahnya. Nah, ini cara menentukan simpulan isi iklan. Yuk, dikerjakan secara berkelompok. Sudah semua? Semuanya yang sudah hasil pekerjaannya dikumpul di atas meja kelompoknya masing-masing. Nah, untuk kegiatan selanjutnya yaitu kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Dari yang pertama, kelompok 1 terlebih dahulu. Ayo maju. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. KPD 1. Jawablah pertanyaan berikut. Fungsi mulut adalah fungsi mulut untuk mengenyam makanan menjadi lebih bagus dan benar. D2. Iklan ini menurutku efektif, tidak efektif karena perilaku hidup bersih dan sehat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan terus kelompok 1. Selanjutnya saya akan presentasikan yaitu kelompok 2. Ayo kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Perkenalkan, nama saya Din. Saya akan presentasikan hasil kelompok kami. Hasil LKPD 1. Fungsi mulut untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus dan lunak agar mudah untuk ditelan dan dicerna. Fungsi kerongkongan sebagai penghubung antara mulut dan lambung. Yuk, untuk LKPD 2. Efektif atau tidak efektif. Iklan ini menurutku efektif karena sesuai dengan kalimat iklan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kelompok 3 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anasa. Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Hasil diskusi LKPD 1.
Fungsi lambung tempat penyimpanan makanan sementara disalurkan ke organ selanjutnya. Hasil LKPD 2. Untuk membuat iklan lebih baik, aku akan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami serta gambar yang lebih menarik. Itulah hasil kelompok 3. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kegiatan kita yaitu mengerjakan evaluasi. Soal evaluasi kalian kerjakan langsung di lembar evaluasi. Langsung kerjakan. Silang di jawaban yang menurut kalian paling tepat. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, hasilnya dikumpul di atas meja masing-masing. Dua, semuanya. Kita dari awal sampai akhir. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang apa? Pencernaan manusia. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Dan yang terakhir adalah organ pencernaan manusia. Dan tadi kita juga sudah belajar yaitu tentang apa? Menentukan simpulan isi iklan. Ada 3 cara untuk menentukan simpulan isi iklan, yaitu yang pertama cermati gambar dan kalimat iklan. Yang kedua apa? Yang ketiga? Itu adalah 3 cara untuk menentukan simpulan isi iklan. Apa yang kalian rasakan dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir ini? Apa yang kalian rasakan? Tidak membosan. Terus? Kemudian? Mudah dipahami. Senang. Kemudian mudah paham. Kemudian untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Coba ketua kelas pimpin untuk berdoa. Untuk siapa? Attention please, before we go home, let's pray together. Start. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.